فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada hentinya kita mengucapkan puji dan syukur atas limpahan rahmat, anugerah dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala dengan memuji melalui lisannya dan mengucapkan hamdalah, dan semakin menambah aktivitas ibadah dan taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sebagai Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat yang terakhir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa hidayah untuk membimbing umat ini dan mengarahkan umat ini kepada kebaikan, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atas itu semua. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah seorang Rasul yang diutus di akhir zaman untuk seluruh umat manusia hingga yaumul qiyamah. Dan ini merupakan kekhususan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibandingkan nabi dan rasul
sebelumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara. Yang kelima perkara ini tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelum aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan poin yang kelima. Beliau mengatakan, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu seorang nabi apabila dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diutus untuk kaumnya secara khusus. Nabi dari Bani Israel hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel, bukan kepada kaum yang lain. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus ilan nasi 'ammatan, kepada seluruh manusia, bahkan mencakup jin dan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan tujuan untuk mengembalikan umat ini pada kemuliaannya, sehingga mereka beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan berbagai macam sesembahan yang disembah dari selain Allah Tabaraka wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia, al-akhlaqul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang hamba yang dikenal memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan itu bukan hanya di dalam Al-Qur'anul Karim, akan tetapi telah disebutkan sebahagian sifat-sifat akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam kitab-kitab samawi sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, suatu ketika salah seorang tabi'i bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini seorang sahabat yang beliau pernah menemukan sisa dari lembaran-lembaran peninggalan ahlul kitab yang menyebutkan tentang kisah-kisah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan potongan-potongan dari isi kitab Taurat ini dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka tabi'in ini pun ketika bertemu dengan Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, "Ya Abdullah, hadithna bisifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati tajiduhu fi Taurah." Beritakanlah kepada kami tentang sebahagian dari
sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau temukan dalam kitab Taurat. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, wallahi innahu la mawsufun fi at-Taurat bi ba'd sifatihi fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau, akhlak beliau telah disebutkan dalam kitab Taurat, yang sifat-sifat tersebut disebutkan sebagiannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu setelah itu Abdullah bin Amr mengutip sebagian dari isi yang disebutkan dalam kitab Taurat. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin sammaituka al mutawakkil laysa bi fadhin wala ghalid wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Ini sebagian sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat. Kata Abdullah bin Amr bahwa yang disebutkan dalam kitab Taurat, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, sekaligus pemberi peringatan pada orang-orang yang enggan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan sebagai hirzan lil ummiyin, yang akan memelihara bangsa Arab, mengembalikan mereka kepada kemuliaan dengan Islam dan iman. Aku namakan engkau wahai Muhammad al-mutawakkil. Tawakkil itu maknanya orang yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Laisa bi fadhin wala ghalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang keras, bukan pula orang yang kasar. Wala sakhabin fil aswaq, dan beliau bukan seorang hamba yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'ah, dan beliau tidak membalas kesalahan dengan kesalahan. Beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi Rasulullah SAW senantiasa memberi maaf pada orang-orang yang melakukan kesalahan. Telah disebutkan di dalam kitab Taurat sifat-sifat Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim tentang kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran." Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang terbaik bagi seorang yang berharap bertemu Allah dan yakin akan hari akhir.
dan dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan seorang hamba dalam beramal. Sehingga seorang hamba itu ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah Jalla wa Ala. Dan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama yang berserah diri pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dalam hal hubungan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hubungan seorang hamba kepada sesama makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang terbaik bagi seorang muslim dalam berakhlak. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Beliaulah yang menjelaskan tentang Al-Quran. Beliaulah yang menerangkan isi dan kandungan Al-Quran Karim melalui sabda-sabda beliau, melalui perbuatan-perbuatan beliau, amalan-amalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Aku diutus untuk apa? Menyempurnakan al-akhlaqul karimah as-salihah. Akhlak yang baik, akhlak yang saleh, akhlak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim apabila dia ingin menjadi seorang muslim yang memiliki akhlakul karimah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladannya. Namun berislam dengan cara ini pada masa-masa kita sekarang ini sangat jarang kaum muslimin yang melakukannya, yang mengamalkannya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin mereka ketika hendak mencontoh, mereka tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dijadikan sebagai contoh adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, wanita-wanita fajirat, waliyadu billah. Apa yang datang dari orang kafir itulah yang mereka contoh.
Ini kondisi kaum muslimin sekarang. Kebiasaan mereka imma'ah. Imma'ah itu orang yang senangnya ikut-ikutan. Kalau datang dari kafir, ya, model pakaian tertentu, nah, itu biasanya tidak sedikit dari kaum muslim berusaha untuk meniru. Ini sekarang yang lagi ngetren, tahu ngetren? Tahu ya? Lagi ngetren ini, ya itulah yang diikuti. Dulu rambut kaum muslimin Masya Allah rapi, ya, tertata, bagus, kelihatan. Sekarang udah pang, rambutnya seperti jengger ayam. Tahu jengger ayam? Hah? Balu. Iya kan? Iya, subhanallah. Ketika ditanya, Anda muslim? Muslim. Perlihatkan katakan muslim, Islam. Kok rambutnya sudah seperti ayam? Balu ayam itu tadi. La haula wala quwwata. Wanita tidak mau ketinggalan, begitu juga. Apa yang datang dari wanita-wanita kafirah, mereka tiru. Mulai dari gayanya, mulai dari rambutnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dahulu, Masya Allah, wanita muslimah itu masih malu untuk menampakkan auratnya. Tapi terus semakin bertambah masa, semakin bertambah zaman, semakin banyak kaum muslimat yang meninggalkan agamanya. Kalau dulu bajunya itu Masya Allah menutupi tubuhnya. Sekarang baju adiknya yang dipakai. Baju adiknya umur 5 tahun, umur 7 tahun dipakai oleh dia. Makanya tidak cukup, kelihatan. Tidak menutupi seluruh tubuhnya. Ini musibah. Masya Allah. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin telah meninggalkan agamanya, tidak lagi menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan suri tauladannya. Padahal kurang apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan agama ini? Masalah tauhid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Makkah 13 tahun mengajarkan tauhid. Sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian banyak menjelaskan tentang tauhid. Dalam masalah halal dan haram, kurang apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan? Coba buka kitab-kitab hadis, mulai dari pembahasan tahara, kemudian berbagai macam cara-cara dalam bersuci, tayamumnya, berwudunya, mandinya, pembatal-pembatal wudunya, tata cara mandi yang dianjurkan, yang disunnahkan, dan seterusnya. Bagi wanita dalam keadaan haid, apa hukum-hukum yang berkenan tentang wanita haid? Dijelaskan di dalam Islam. Masuk ke pembahasan sholat, lebih jelas lagi. Puasa, jenazah, haji, zakat, jual beli, jinayat, berbagai macam permasalahan dijelaskan di dalam Islam. Demikian pula dalam hal bermuamalah, dalam hal beradab, dalam hal berakhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan sabda-sabda beliau, dengan perbuatan-perbuatan beliau, bagaimana adab seorang bersama dengan orang yang lebih tua usianya, apa adab seseorang kepada orang yang lebih muda usianya, apa yang harus menjadi adab seorang muslim ketika menghadapi seorang yang alim, apa yang harus dilakukan oleh seorang terhadap kedua orang tuanya,
Apa adab-adabnya? Dijelaskan di dalam Islam. Menunjukkan kesempurnaan Islam. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ubadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kami, bukan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak memuliakan orang lebih tua usianya dari kami, dari kaum muslimin, yang tidak punya rasa kasih sayang kepada yang lebih muda dari kami, dan tidak mengenal hak seorang alim yang harus dimuliakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai suri tauladan, itu sudah cukup bagi kita. Tidak lagi perlu melihat kepada yang lainnya, pada contoh-contoh lainnya. Cukuplah Nabi SAW. Sebab beliau diutus dengan tujuan apa? Menyempurnakan al-akhlaqul karimah. Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Dalam Sahihul Bukhari ada kitab namanya Kitabul Adab. Dalam Sahih Muslim juga ada pembahasan kitab menjelaskan tentang masalah al-adab. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya menjelaskan ada bab khusus yang menjelaskan tentang permasalahan adab, akhlak. Bahkan sebagian para ulama ada yang menulis kitab khusus menjelaskan tentang masalah adab. Seperti kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kitab ini khusus membahas tentang adab-adab seseorang dalam bermuamalah, bergaul dengan manusia yang lainnya. Bab yang pertama beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dijelaskan bagaimana seorang dengan kerabatnya, keutamaan bersilaturahim, dan seterusnya. Dijelaskan dengan rinci dan gamblang oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau. Demikian pula melalui amalan-amalan beliau yang dilihat langsung oleh para sahabat. Radhiyallahu anhu. Untuk itu dalam majelis ini membahas seluruh adab-adab itu tentu membutuhkan waktu yang panjang sekali. Namun disebutkan oleh Al-Allamah Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau ini salah seorang alim ulama yang berasal dari Maghrib, Maroko. Dia seorang alim pada zamannya. Beliau mengatakan, jami'ul adab tatafarra'u fi arba'ati ahadith. Seluruh adab-adab yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembalinya kepada 4 hadis. Jadi hadis yang beliau maksudkan ini merupakan usulul akhlak, prinsip-prinsip dalam mengamalkan akhlak, dalam berakhlak. Seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab dan akhlak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya kembali kepada 4 hadis. Oleh karenanya penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa 4 hadis itu. Yang barang siapa yang memperhatikannya, merenunginya, memahaminya dengan baik, lalu dia mengamalkan, maka dia akan berakhlak
dengan akhlak yang mulia, lalu kemudian ditambah dengan semangat seorang dalam menuntut ilmu dan mempelajari akhlak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, hadis yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang meyakini adanya hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat, hari di mana setiap manusia akan dibalas terhadap setiap apa yang diamalkan di dunia. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka amalkan. Apa itu amalan perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyaqul khairan. Hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik. Atau liyasmut, atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara memanfaatkan lisan. Memanfaatkan lisan. Ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan lisan yang tak bertulang ini, manfaatkan dengan baik. Ini merupakan nikmat yang besar. Gimana cara memanfaatkan? Manfaatkan dengan dua cara. Yang pertama, ketika mengucapkan, ucapkanlah yang baik. Cara yang kedua, kalau tidak mengucapkan yang baik, maka istirahatkan. Diam. Tidak berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan pilihan yang ketiga. Hanya ada dua pilihan. Berbicara tapi yang baik. Kalau tidak, diam. Subhanallah, perhatikan hadis ini. Ringkas, singkat sekali. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tapi coba perhatikan hadis. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau yang masyhur Riyadhus Shalihin, ketika beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah ini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Setelah itu beliau memberi komentar, menjelaskan hadis ini. Apa kata beliau? "Hadzal haditsu sharihun annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khayran wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa mata shakka fi dhuhuri al-maslaha fala yatakallam." Hadis ini kata beliau jelas menunjukkan bahwa semestinya seseorang jangan berbicara kecuali apabila
pembicaraan yang dia sebutkan itu adalah kebaikan. Kebaikan. Apa itu kebaikan? Nah, ini penting. Apa yang dimaksud kebaikan dalam hadis ini? Kata beliau, wa huwa allazi zaharat maslahatuhu. Yang dimaksud kebaikan itu adalah yang jelas kemaslahatannya, yang jelas manfaatnya. Wa ma tasyakka fi zuhuri al-maslahah fala yatakallam. Kapan dia ragu ketika dia akan berbicara, ini maslahat apa tidak? Ini bermanfaat atau tidak? Maka jangan dia berbicara selama dia masih ragu, sampai dia yakin bahwa ini bermanfaat. Subhanallah. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang bermanfaat itu kan banyak. Baca Quran, manfaat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan yang terbaik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat lisan ini ringan ketika mengucapkannya. Ada yang merasa sulit mengucapkan ini? Ada. Ringan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Mengucapkan kalimat ini tak perlu keluarkan ringgit. Ngomong subhanallah azim keluar 1 ringgit. Tak ada kan? Tidak sama sekali. Dengan mudahnya kita mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ringan sekali lisan ini mengucapkan. Akan tetapi berat dalam timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua kalimat ini sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sambil beraktivitas pun, sambil bekerja pun kita bisa mengucapkan ini. Ya, sambil naik kereta, sambil naik motor bisa. Sambil mengucapkan kalimat. Termasuk di antara kalimat yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Mengajarkan kebaikan kepada seseorang. Ada orang yang berbuat kemungkaran, kita larang. Kamu jangan melakukan ini, termasuk kebaikan. Ya. Termasuk di antara ucapan yang baik ketika kita punya tamu, kita menyambutnya. Ya. Bertanya tentang hal-hal yang meskipun sifatnya umum. Jangan juga terlalu kaku dalam menyikapi hadis ini. Akhirnya ketika ada tamu mau bicara, pikir dulu ini baik apa tidak. Akhirnya diam aja. Tidak terjadi perbincangan dengan tamu. Akhirnya tamunya merasa kaku. Ini saya diterima sebagai tamu apa tidak? Tidak mengapa berbicara secara umum. Kayak harap, gimana kabarmu? Ya. Kamu datang dari mana? Ya. Kamu sudah menikah apa belum? Gak apa-apa itu. Nah, anak sudah berapa? Gimana keadaan mereka? Sehat-sehat. Ini kalimat-kalimat yang kelihatannya ringan biasa, tapi memiliki makna. Apa itu maknanya? Ikramud dhuyuf, memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Karena kadang-kadang sebagian juga tidak pandai dalam memuliakan tamu. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa ada sebagian itu punya kebiasaan.
tidak senang kalau ada tamu yang datang. Ya. Sehingga kalau tamu ini datang ingin berkunjung ke rumahnya, ya, meskipun tidak jelas dia mengatakan, dia hanya mengatakan ya mau tidur di mana, di rumah saya apa di masjid? Di masjid lebih dingin. Kalau di masjid dingin, maksudnya apa? Ngusir. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting pelihara lisan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam? Karena lisan ini, ya, meskipun tak bertulang, akan tetapi jika seorang tidak memanfaatkannya dalam kebaikan, dia akan menjerumuskan kamu kepada kebinasaan. Tanpa terasa. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatan orang yang bisa menjaga lisannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau ditanya, ayyul muslimina afdal, siapakah kaum muslimin yang paling utama, yang paling mulia? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang yang kaum muslimin yang lain mereka selamat dari lisannya dan dari tangannya. Selamat. Karena memang tangan dan lisan ini dua alat yang selalu menyakiti orang lain. Ya. Tangan ini kalau dia punya kekuatan berkelahi, memukul, ya, bahkan membunuh. Ya billah. Lisan tidak kalah dahsyatnya, tidak kalah berbahayanya. Lisan ini mengumpat, menggibah, namimah, adu domba. Paham adu domba? Mencela, mencaci maki, dan yang lainnya. Penyakit-penyakit lisan itu banyak sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadhman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa memberi jaminan kepadaku bahwa dia bisa menjaga dua dari anggota tubuhnya. Yang pertama, ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara dua lahyaihi. Lahyai itu ini. Makanya jenggot itu disebut lihyah. Bahasa Arabnya lihyah. Lihyaihi, ya. Maksudnya lisan. Siapa yang bisa menjaga lisannya? Yang kedua, ma baina rijlaihi, menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya. Maksudnya apa? Kemaluannya. Azman lahul jannah, saya menjamin dia pasti masuk ke dalam jannah. Jaga dua anggota tubuh ini. Yang atas lisan, yang bawah kemaluan. Tidak diarahkan kecuali dalam hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, seperti menikah atau berhubungan dengan hamba sahaya. Yang lain tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara ciri-ciri kaum mukminin adalah mereka yang memelihara kemaluan, kecuali pada istri-istri mereka halal, perbolehkan, atau kecuali kepada hamba-hamba sahayanya diperbolehkan, itu tidak tercela. Yang lainnya
Tidak diperbolehkan. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Siapa yang melampaui batas, siapa yang mencari selain dari dua ini, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan istimna hukumnya haram, termasuk di antara dosa besar. Tahu istimna? Kalau di Indonesia disebut onani. Ini apa? Oh sama. Nah, ini haram. Nah, jaga kedua anggota tubuh. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yadkhul bihal jannah." Sesungguhnya ada seorang, dia mengucapkan kalimat yang diridhai, yang dicintai Allah, dia tidak merasa ternyata dengan kalimat ini dia masuk ke dalam jannah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi azza wa jalla la yulqi laha balan yahwi biha fi nar jahannam. Dan sesungguhnya ada pula seorang yang dia mengucapkan satu kalimat, ternyata kalimat ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa dengan kalimat ini dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Uqbah bin Amir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Man najatu?" Apakah jalan keselamatan? Bagaimana cara kalau seorang itu ingin selamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak." Tahan lisanmu. Jangan asal ngomong, jangan asal berbicara. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Hendaknya kamu merasa lapang dengan rumahmu. Jangan sering keluyuran, tahu keluyuran? Jangan sering pusing-pusing. Pusing ke sana kemari, pengadu domba, berbicara yang tidak bermanfaat, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang ketiga, wabki ala khati'ati. Menangislah kamu atas kesalahan dan dosa yang pernah kamu lakukan. Tiga keselamatan, kata Nabi SAW. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Pelihara lisanmu, jaga lisan. Yang kedua, merasa lapang dengan rumah kamu. Yang ketiga, nangislah kamu atas kesalahan-kesalahan. Dan ini kalau dijabarkan lebih panjang lagi, mungkin mendekati subuh belum selesai. Tapi apa yang kita sampaikan insyaallah, ini yang pertama. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang prinsip akhlak. Yang kedua, kata beliau, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Riwayat Tirmidzi. Termasuk di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya. Kalau yang pertama Rasulullah SAW menjelaskan tentang pelihara lisan, menjaga lisan, tidak berkata kecuali kebaikan. Maka yang kedua hubungannya dengan perbuatan kita, amalan kita. Termasuk di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, hal-hal yang tidak berguna. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW
menganjurkan seorang muslim untuk menjadi seorang hamba yang selalu berguna. Berguna untuk dirinya, berguna untuk orang lain. Bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk orang lain. Sebab hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak memberi manfaat. Dalam riwayat Tabarani dari hadis Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat, yang paling berguna. Berguna untuk diri, berguna untuk orang lain. Siapa manusia yang paling dicintai Allah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya mengapa Allah paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak umatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak umatnya masuk ke dalam surga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ketika dia menjadi muslim, itu yang menjadi penyebabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam Islam, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, Rasulullah mendapatkan manfaat. Rasulullah yang memberikan manfaat guna pada mereka semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling bermanfaat, yang paling berguna. Lalu kemudian kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita pun ingin mendapatkan kedudukan sebagai hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang berguna. Jadilah orang yang selalu memberi manfaat. Manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Salah satunya, contohnya, menuntut ilmu. Belajar. Belajar ini luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Bermanfaat untuk diri kita. Ya, yang sebelumnya kita bodoh, kita jahil, maka dengan belajar menuntut ilmu, kejahilan ini terangkat. Itu bermanfaat untuk kita. Sehingga kita beribadah jelas, terang. Kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dengan apa? Dengan ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari. Kemudian setelah itu kita ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Mulai dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Ajarkan pada anak, ajarkan kepada istri. Wah, saya bukan ustaz, gimana saya mengajarkan? Ajarkan semampu kamu. Tidak harus syarat jadi ustaz baru bisa ngajar. Ya, ajarkan kepada istri. Misalnya, ini baru belajar. Oh, saya diajari ustaz 4 hal yang menjadi prinsip akhlak dari hadis Rasulullah SAW. Pulang ke rumah, ajarkan kepada istri. Kalau kita sampaikan pada istri, itu akan kita semakin mengingat, ya, semakin mudah bagi kita untuk mengingat hadis-hadis yang kita sampaikan. Jadilah orang yang bermanfaat. Manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min al-mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat fisiknya, kuat badannya, kuat imannya, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Lemah badannya, apalagi kalau lemah imannya. Contoh saja,
Kalau misalnya kita sedang jalan, tiba-tiba kita melihat ada seorang muslim keretanya mogok. Tahu mogok? Bisa jalan, rusak. Ya, butuh. Ya, astagfirullah. Perlu. Ya. Ada yang membantu. Nah, iya kan? Perlu ada yang membantu. Minta didorong. Minta didorong. Minta ditolak. Nah, kalau seorang punya tenaga, dia akan memberi manfaat kepada saudaranya. Iya kan? Dia bisa membantu. Sendirian pun dia kuat. Sendirian. Seorang diri. Kuat. Ya, terus. Dorong. Dia memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau lemas, ya, Pak, tolong minta bantuan. Ini saya lagi punya masalah. Mobilnya minta didorong. Saya sakit ya, jantungan. Ya, kalau capek, nanti masuk rumah sakit. Ya. Nah ini tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Untuk itulah Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah. Lalu setelah itu kata Rasulullah, selama seorang punya keimanan tetap itu kebaikan. Lalu kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, memohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jazan, jangan kamu menjadi orang yang malas. Jangan kamu malas. Malas itu bertentangan dengan Islam. Malas itu dibenci dalam Islam. Jadi agama ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang semangat. Semangat dalam hidup. Jangan putus asa. Terus beramal. Semakin banyak amalan kamu, semakin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan kebaikan banyak sekali. Ya. Punya uang banyak. Ya. Gak usah terlalu mikir. Ini mau diapakan? Sumbang, buat masjid misalnya. Bangun masjid. Nah, Masya Allah. Man bana masjidan walau kamafhati qatatin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, meskipun sebesar sangkar burung, Allah akan bangunkan baginya rumah dalam surga. Tahu sangkar burung? Ada masjid sebesar sangkar burung? Maksudnya apa? Sekecil apapun yang dia sedekahkan, yang dia infakkan untuk pembangunan masjid, itu akan bermanfaat. Itu bagian dari wakaf yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tadi kita sudah menjelaskan pentingnya memelihara lisan, maka hadis yang kedua ini pentingnya seseorang untuk mencari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terkadang sebagian kaum muslimin itu tidak bisa mencari hal yang bermanfaat, sehingga perbuatannya itu selalu dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tiap hari kerjaannya main catur. Main catur, tahu catur? Syatranj. Kerjanya main catur, ya. Gimana cara mengalahkan lawan? Kalau sudah kalah, kamu dapat apa? Dapat pahala. Hah? Itu sampai berjam-jam. Habis waktu hanya untuk memikirkan gimana cara membunuh raja ini. Kalau sudah terbunuh, terus dapat apa? Hah? Kira-kira dapat apa? Baca Al-Quranul Karim, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pahala berapa? Satu huruf satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah mencatatnya 10 kebaikan. 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi berapa? Kita baru membaca surah Al-Ikhlas.
Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan fi kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha." La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim saja sudah 3 huruf. 3 huruf, 3 kebaikan, sama dengan 30 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 700. Luar biasa. Subhanallah. Maha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak seorang baru melihat Al-Quran, matanya sudah sayup-sayup. Sudah sayup-sayup. Baru membaca satu ayat, ngantuk. Ini kalau baca Quran. Giliran baca Quran, wah, dari awal sampai halaman terakhir berjam-jam tahan. Ya. Kalau sudah baca Quran apa kalau di surat kabar? Surat kabar apa? Johor atau surat kabar apa namanya? Ya. Kalau selesai dibaca halaman pertama terus sampai terakhir, pahalanya berapa? Rugi waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masalah waktu ini. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah yang kita sudah hafal insyaallah. Semuanya sudah hafal. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Allah ingatkan tentang pentingnya waktu. Ya. Demi masa, manusia itu dalam keburukan, dalam kerugian. Kecuali siapa? Beriman, amal saleh, wasiat dengan kebaikan dan penuh kesabaran. Jadi pikirkan apa yang akan kita buat, apa yang akan kita amalkan. Jangan sampai umur ini kalau umur kita itu kalau sudah lewat tak akan bisa kembali. Hari ini hari Jumat, kalau sudah berlalu kita melewati, lalu kita berada di hari Sabtu, hari Jumat itu tidak akan bisa kembali lagi. Apa yang kita amalkan di hari Jumat? Ini ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Perhatikan hari ini. Dan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam hal-hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan dan kejahatan. Ya, seperti misalnya, sebagaimana saya senang kalau saya beramal saleh, kalau saya taat saya senang. Saya juga senang kalau saudara saya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dirinya diselamatkan lalu saudaranya dicelakakan. Jangan. Sebagaimana kita senang kita mendapatkan kebaikan, kita juga senang kalau saudara kita itu mendapatkan kebaikan. Begitulah cara kita untuk membina ukhuwah persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang dibangun di atas dasar kecintaan karena Allah Azza wa Jalla, ini adalah merupakan kecintaan yang akan
memuliakan seseorang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dia tidak mencintai seorang kecuali karena dia taat kepada Allah. Semakin seorang hamba itu taat kepada Allah, maka semakin besar rasa cintanya kepada saudaranya. Oleh karena itu seorang muslim wajib untuk mencintai para nabi, rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Mereka ini orang-orang yang wajib untuk kita cinta kepada mereka. Kecintaan yang tidak ada kebencian padanya. Cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada para nabi dan rasul, cinta kepada para sahabat, cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, dan para sahabat yang lainnya. Cinta kepada saudara kita. Kenapa kamu cinta kepada saudara kamu? Karena dia semangat dalam mengamalkan Islam, semangat dalam mengamalkan sunnah. Semakin besar kecintaan kita kepada dia ketika dia semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang muslim yang jatuh dalam penyimpangan bid'ah misalnya, maka merupakan bentuk kecintaan kita kepada dia adalah menasihatinya. Ya akhi, jangan kamu melakukan perbuatan itu. Itu bid'ah. Ya akhi, jangan kamu melakukan perbuatan itu. Itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu menegurnya? Karena kamu cinta kepadanya. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebahagian. Ya. Kalau kita menegur seorang yang bersalah dianggap keras. Ini orang keras, dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit menyalahkan orang. Bukan menyalahkan orang. Kalau memang itu salah harus dibenarkan. Kalau itu penyimpangan harus diluruskan. Begitulah kita dalam berislam. Islam ini mengajarkan kepada kita apa? Al-hubbu wal-bughdhu fillahi azza wa jalla. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, barang siapa yang benci karena Allah, barang siapa yang memberi sesuatu karena Allah, barang siapa yang mencegah dari sesuatu karena Allah, sempurnalah keimanannya. Sempurnalah keimanan. Kemudian yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, awsi, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, kamu jangan suka marah. Lalu dia meminta lagi, ya Rasulullah, beri wasiat padaku. Rasulullah beri wasiat lagi, la taghdab, kamu jangan suka marah. Berkali-kali dia meminta wasiat, berkali-kali pula jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Hadis ini singkat, la taghdab. Itu hanya berapa kata? Ada 3 kata. La, taghdab, tanya, dan ghadab. Jadi ada 3 kata. Tapi ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungi, kalau kita amalkan, subhanallah, ya, itu akan menyebabkan kita mampu untuk mengontrol diri kita, mengatur diri kita. Nah, yang namanya marah ini sifat mungkin ya ada pada masing-masing kita. Marah ini sifat marah.
Hanya saja ada sebagian di antara manusia marahnya itu berlebihan. Ya. Darahnya terlalu tinggi, terlalu naik. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ya. Sampai kadang-kadang kalau marah itu sudah tidak terkontrol, dia tidak bisa mengatur dirinya. Marah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang seperti ini keadaannya itu dari syaitan. Ya. Marah sampai wajahnya itu merah. Kadang-kadang kalau sudah sampai berlebihan, dia tidak akan bisa mengatur kata-katanya. Nah, kadang-kadang ada seorang marah itu kalau sudah marah, semua hewan disebut. Yang berkaki 2, yang berkaki 4, semua keluar dari lisannya. Kamu ini, kamu itu, kamu ini, semua. Ya, dia sedang membahas tentang kebun binatang. Ada yang seperti ini, tapi itu diarahkan kepada manusia yang dia marah kepadanya. Kamu ini, kamu begitu, kamu begitu. Allah. Saya pernah di Yaman. Itu ada, gitulah, ada sebagian. Bukan berarti kalau seorang ahlu sunnah sudah nggak pernah marah. Ya, kadang-kadang ada yang akhlaknya jelek. Dia marah kepada anaknya sendiri. Ya, marahnya dia mengatakan khinzir. Khinzir itu babi. Apa babi ya? Di sini babi. Khinzir. Kadang-kadang lagi dia mengatakan kan anjing. Kalau anaknya anjing berarti bapaknya aslinya. Nah, yang mendidik dia jadi seperti itu. Ini kepada anaknya. La haula wala quwwata. Sebagian lagi itu kalau marah, tubuhnya tidak bisa dikontrol, tidak bisa diatur. Akhirnya kadang-kadang tangannya bergerak sampai pada pembunuh, ya, membunuh orang lain. La haula wala quwwata. Mengumpat orang lain, mencaci maki orang lain. Berapa banyak dosa yang akan dilakukan oleh seorang, sumbernya apa? Marah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika dalam riwayat Imam Bukhari, ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, ada 2 orang bertengkar. Ada 2 orang terjadi percekcokan, pertengkaran di antara keduanya. Sampai ya matanya memerah, wajahnya memerah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Aku mengetahui ada satu kalimat, kalau seandainya dia mengucapkan, hilang kemarahan itu. "Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajidu." Kalau seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan hilang kemarahan. Ini menunjukkan bahwa marah itu asalnya dari syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ketika syaitan menggoda kamu, maka segera berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua marah itu tercela. Ada marah yang terpuji. Ya. Ada marah yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau marah, tapi pada tempatnya. Ya. Ketika hubungannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ada seorang berusaha untuk menjelek-jelekkan Islam, merusak Islam, kita marah kepadanya, itu dianjurkan. Oleh karena itu disyariatkan jihad. Berjihad melawan orang-orang musyrikin. Mungkinkah seorang berjihad tanpa marah? Saya tidak marah kamu, tapi saya tebas lehermu. Ya tak mungkin, harus dengan kemarahan, harus dengan ya
ketegasan, sikap yang keras terhadap orang-orang kafir tentunya. Demikian pula ketika dia melihat ada yang melanggar, ada yang menyimpang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada sebagian para sahabat. Beliau pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Mu'adz bin Jabal memimpin salat Isya pada kaumnya, dia terlalu memanjangkan bacaan salatnya. Baca suratul Baqarah. Salat Isya, orang butuh istirahat, butuh rehat. Ya. Akhirnya ada seorang keluar, gak kuat salat di belakang Mu'adz bin Jabal. Dan setelah itu dia laporkan kepada Rasulullah SAW. Sangat marah Rasulullah kepada Mu'adz, sampai beliau mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau juru fitnah wahai Mu'adz? Engkau juru fitnah wahai Mu'adz. Kalau kamu salat mengimani manusia, baca yang ringkas. Baca sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiyah, wasyamsi waduhaha, wal laili idza yaghsha. Fa inna min waraikal kabir was-saghir wa dzal hajah." Karena di belakang kamu itu yang makmum ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang sakit, ada orang yang butuh ada orang yang dzal hajah, memiliki keperluan. Nah, ya. Ma'asyar al-kharim. Nah, marah yang seperti ini boleh. Ya, disyariatkan. Nabi SAW pernah marah kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hingga beliau mengatakan, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu ini orang ada sifat jahiliyah pada diri kamu. Beliau pernah marah kepada para sahabat ketika mereka berwudu dan membasuh kakinya, tumit-tumitnya tidak terkena air wudu. Sehingga beliau marah dan berteriak. Beliau mengatakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit itu akan terkena api neraka karena tidak tersentuh air wudu. Jadi ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini 4 yang disebutkan oleh Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah taala yang merupakan usulul adab, prinsip-prinsip yang menjelaskan tentang adab yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Masalah lisan. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni. Yang ketiga, masalah cinta kepada saudara. La yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang keempat, marah. La taghdab. Saya kira ini insyaallah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah memberi kemudahan dan taufik pada kita untuk mengamalkannya. Karena tidaklah apa yang ana sampaikan pada antum sekalian, melainkan itu yang paling utama untuk mengamalkan adalah diri saya sendiri, kemudian pada para ikhwan, dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi bekal bagi kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.